I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amelia. Aku dari kelompok 1 kurikulum pendidikan. Di sini aku ingin menjelaskan tentang modul ajar yang sudah kelompok kami buat untuk memenuhi tugas UAS dari kurikulum pendidikan yang kita ambil, yaitu temanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini kami mengambil bahwa peserta didik dapat mengenal dan menceritakan simbol-simbol sila pada Pancasila dan juga lambang Garuda Pancasila atau lambang Garuda Indonesia. Nah, jadi anak-anak ini pada tujuan pembelajaran ini kami ingin mengenalkan bahwa simbol-simbol yang ada di Pancasila itu bermakna dan mempunyai ciri khusus. Terus untuk peserta didik juga akan menanamkan sebuah sikap dari sila yang ada pada Pancasila, yaitu sikap jujur, rukun, santun, percaya diri, dan juga mandiri. Yang kedua, yaitu indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Pada indikator pencapaian tujuan pembelajaran, kelompok kami memilih 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol sila Pancasila secara lisan maupun tulisan secara tepat. Jadi, anak murid ini dapat mengartikan atau mengenal simbol-simbol Pancasila bukan hanya pada lisan, tapi juga pada tulisannya secara tepat. Nah, yang kedua, yaitu peserta didik dapat menceritakan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan santun. Nah, kan di sila-sila atau di setiap elemen-elemen di Pancasila itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak ini dapat nih menceritakan apa sih itu sila pertama, sila kedua, dan juga sila keempat dengan santun sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menunjukkan contoh penerapan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Nah, Pancasila ini kan bukan hanya mengajarkan kita untuk cinta kepada negara kita, tapi kita juga dapat menerapkan pada anak murid kita bahwa sifat-sifat yang ada di Pancasila itu baik diterapkan untuk di lingkungan sekitar dengan percaya diri mereka. Nah, yang ketiga, yaitu alur tujuan pembelajaran. Pada alur tujuan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, target peserta didik. Target peserta didik ini yaitu peserta didik yang reguler, non-ABH. Yang kedua, yaitu jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik ini maksimum 28 peserta didik pada kelompok kami. Kami mengambil 28 peserta didik karena tidak banyak dan juga tidak sedikit. Tengah-tengah. Yang ketiga, yaitu kesediaan materi. Kami akan memberikan sebuah materi atau pembelajaran itu untuk anak ini siap atau tidak menerima materi dari kami. Terus yang ketiga, yaitu model pembelajarannya. Pada model pembelajaran ini, anak-anak ini bertatap muka. Kalau untuk media online-nya mungkin kita akan membuat sebuah video tentang pengajaran kewarganegaraan atau tentang Pancasila. Nah, yang selanjutnya yaitu deskripsi umum kegiatan pembelajaran. Pada deskripsi umum kegiatan pembelajaran, kita mengambil 2, yaitu pengaturan peserta didik dan juga metodenya. Pada pengaturan peserta didik, karena kita mengambil metode pembelajaran tatap muka, maka anak-anak dapat membagi kelompok dari 28 siswa menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok tersebut bisa mengenalkan nih satu-satu dari lambang Pancasila. Mungkin kelompok 1 mengenal Tuhan Yang Maha Esa atau sila pertama, dan selanjutnya sampai ke sila kelima atau kelompok 5. Yang kedua, yaitu kita juga bisa berkegiatan individu. Mungkin untuk berkegiatan individu, guru menjelaskan apa sih lambang Pancasila, dan anak-anak mungkin bisa di-PR-kan di rumah untuk dibelajari bersama orang tuanya. Yang kedua, yaitu metode. Nah,
Pada pembelajaran metode ini, kami mengambil yaitu permainan. Sebuah permainan itu bisa tebak-tebakan nih, bagaimana sih anak-anak sila pertama itu lambangnya apa. Nah, dari anak-anak mungkin bisa menjawab dan mungkin kita bisa mengasih reward sebagai guru untuk murid. Dan juga kerja kelompok. Nah, kita kan tadi sudah membagi ya kelompoknya. Nah, bagaimana anak-anak ini berdiskusi dengan baik pada kelompok tersebut mengenai simbol-simbol pada Pancasila. Yang terakhir yaitu penjelasan dari saya yaitu materi ajar. Pada materi ajarnya itu yaitu berupa Pancasila, simbol dan juga contoh pengalamannya. Nah, yang pertama itu mungkin ada sarana prasarana dan juga alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang itu gambar dari lambang-lambang Pancasila, terus ada lambang atau gambar dari Garuda Pancasila, terus juga mungkin dari masing-masing elemen lambang-lambang itu mungkin guru bisa mengeprint atau juga bisa mencetak lambang-lambang tersebut dan anak bisa mengguntingnya nantinya untuk berkelompok dan juga ditempel pada sebuah karton. Dan juga anak-anak juga bisa mewarnai nih pada lambang Pancasila atau Garuda Pancasila tersebut dengan pensil warna. Dan juga untuk pertanyaan atau permainan yang tadi kita bisa mengulasnya dengan pertanyaan membuat sebuah lembar kerja yang anak-anak ini bisa diisi dan juga bisa dijawab nantinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita kembali lagi kepada teman saya yang akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yarotunisa Hanifah. Saya dari RA1 PGSD. Saya akan mempresentasikan kurikulum melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada urutan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 1 alokasi waktu 4 GP. Kegiatan pembukaan itu ada 5. Yang pertama ada guru memberikan salam. Itu kayak guru awal masuk memberikan salam seperti Assalamualaikum anak-anak gitu. Menyapa peserta didik kayak menanyakan kabar, gimana kabar kalian anak-anak, sehat gitu. Nanti anak-anak akan menjawab, Alhamdulillah Bu Guru sehat, Ibu Guru gimana kabarnya? Pasti peserta didik menanyakan kembali kepada kita. Kayak kita sebelum memberikan materi, kita akan mengecek kehadiran peserta didik terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang hadir pada hari ini. Kayak kesiapan peserta didik dan lain-lain, serta menyemangati peserta didik dengan yel-yel, tepuk tangan, atau kebiasaan lain yang menjadi ciri khas atau kebiasaan atau kesepakatan kelas. Jadi, kita sebagai guru harus menyemangati peserta didik dengan entah kita mengawali dengan ayo anak-anak, kita sebelum belajar kita alangkah baiknya kita main game terlebih dahulu atau tebak-tebakan agar peserta didik juga tidak kaget. Kalau kita langsung ke materi, anak-anak juga pastinya kaget, wah guru ini kok langsung ke materi, nggak kayak bercanda-bercanda dulu gitu. Di sini yang kedua, ada salah satu peserta didik memimpin pembaca doa, dilanjutkan dengan menegaskan oleh guru tentang pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dalam rangka menanamkan keyakinan yang kuat terhadap kuasa Tuhan Yang Maha Esa dan memahami ilmu yang dipelajari. Jadi, poin kedua itu yang peserta didik yang menjadi KM, alangkah baiknya dia menyiapkan terlebih dahulu kayak duduk bersiap gitu, kayak ayo doa dimulai kayak gitu ya. Itu biar kita juga berdoa dulu sebelum belajar biar
ilmu yang diberikan sama guru tuh masuk ke otak kita. Tadi poin yang ketiga, menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat sambil berdiri. Jadi kita menyanyikan dulu Garuda Pancasila sambil berdiri dengan peserta didik lainnya. Jadi poin keempat, ada guru menanyakan apa yang peserta didik sudah ketahui tentang Pancasila. Apakah mereka sudah tahu simbol-simbol sila Pancasila sebagai apresi dan penantik kesiapan belajar peserta didik. Jadi kita menanyakan dulu ke peserta didik, anak-anak ada yang tahu simbol Pancasila itu seperti apa, simbol pertama Pancasila itu apa, dan sampai seterusnya. Jika emang anak tersebut tidak mengetahui, kita sebagai guru harus mengasih tahu dan mempelajari tentang simbol-simbol tersebut kepada anak-anak peserta didik agar mereka tahu. Di sini yang poin kelima, ada guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini dan menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Alokasi waktu 15 menit. Jadi di sini kita menyampaikan tujuan kegiatan kayak tentang pembelajaran tentang Pancasila, mengenai tentang pendidikan Pancasila kepada anak tersebut. Terus di sini ada kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada 8. Yang ada 8. Jadi yang pertama itu ada peserta didik mengamati lambang Garuda Pancasila, lalu menyimak cerita guru bahwa negara kita memiliki dasar negara Pancasila. Yang kedua, peserta didik melafalkan sila-sila Pancasila. Peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 peserta. Poin ketiga, guru membagikan amplop berisi teks 5 sila Pancasila yang sudah digunting secara berkelompok. Peserta didik mengurutkan teks Pancasila lalu menempelkannya di kertas HVS. Peserta didik yang belum lancar membaca dibantu oleh guru atau temannya. Poin kelima, di sini ada secara bergantian tiap kelompok mempresentasikan hasil karya kelompok lainnya, menyimak dan menanggapi. Poin ke-6, ada hasil karya tiap kelompok dipajang di dinding kelas. Poin ke-7, ada peserta didik secara berkelompok mengamati simbol sila Pancasila dengan teks, lalu peserta didik secara berkelompok mengamati. Poin ke-7, ada pemasangannya dengan cara menarik garis satu persatu. Poin ke-8, peserta didik mendiskusikan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, memperwakili peserta didik menceritakan hasil diskusi. Peserta didik menggambar simbol sila-sila Pancasila dan warnainya. Alokasi waktu 10 menit. Di sini ada kegiatan penutup, penyimpulan. Guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang simbol sila-sila Pancasila dan maknanya yang sudah dipelajari. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. Jadi di sini ada kegiatan penutup ya, kayak kita sebagai guru harus mengulas kembali, walaupun kita sudah mengasih materi kepada peserta didik, tapi alangkah baiknya kita mengulas dulu
biar peserta didik itu lebih menerap apa yang kita ajarkan kepada mereka. Kita harus menanyakan apakah anak-anak belum ada yang mengerti. Silahkan, jika belum ada yang mengerti, boleh tanyakan kepada saya atau guru gitu. Jadi kan ada ya anak gitu yang pemalu untuk menanya tentang materi apapun itu. Kita sebagai guru harus apa ya, memujuk lah istilahnya, harus memujuk peserta didik ini nih. Bagaimana sih caranya? Kayak kita nih harus, ayo anak-anak siapa yang mau bertanya, tanyakan saja apa yang kalian ingin bertanya gitu. Terus jika ada murid yang ingin bertanya tapi malu, takut kayak gitu kan pasti ada aja ya. Kita harus mendekati peserta didik satu persatu menanyakan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Jika ada, tanyakan saja gitu. Pasti anak tersebut juga menanyakan. Mereka karena takut dan malu gitu. Di sini ada refleksi peserta didik. Yang pertama, apa kalian sudah hafal simbol sila-sila Pancasila? Apakah kalian sudah tahu makna simbol sila-sila Pancasila? Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana yang paling kamu suka? Gitu. Terus ada menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana yang paling kamu suka? Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Kayak penilai pencapaian tujuan pembelajaran itu ada penilai pengetahuan, lembar teks tertulis, soal terlampir, penilaian sikap, pengamatan sikap selama kegiatan, lembar pengamatan terlampir. Jadi kayak penilai pengetahuan nih ya. Kita sebagai guru harus dinilai bagaimana sih anak tersebut itu mengetahui tentang pelajaran Pancasila tersebut. Apakah anak tersebut langsung meresap ke otaknya gitu. Di sini ada penilaian sikap. Jadi kita sebagai guru menilai sikap peserta didik itu seperti sikap dia terhadap kita, terhadap teman-temannya, apakah itu baik, apakah itu kurang baik, apakah itu sangat baik. Di sini ada penilaian keterampilan, penilaian kerja kelompok. Jadi penilaian keterampilan itu bagaimana kelompok anak tersebut itu membuat kreasi atau mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kita bisa menilai peserta didik dengan satu persatu gitu ya. Di sini nah, di sini ada guru. Yang pertama itu apakah semua anak memahami materi yang dipelajari oleh kita? Gimana ya? Jadi kita harus memahami anak tersebut, apakah mereka paham tentang kita sudah mempelajari materi tersebut. Jika emang anak tersebut kurang memahaminya, kita sebagai guru alangkah baiknya mengulangnya kembali agar anak tersebut memahaminya gitu. Yang kedua ada peserta didik, mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik yang kurang maupun yang istimewa. Jadi menurut saya
saya akan menemani, akan membantu mempelajari yang kurang, yang yang kurang maupun yang istimewa. Yang kurang saya akan lebih dari yang kurang memahaminya. Jadi saya akan membantu peserta didik yang kurang memahami tentang pelajaran tersebut. Saya akan membantu terus agar si anak ini nih mengerti apa yang sudah saya sampaikan gitu. Tapi saya juga akan membantu dengan anak yang benar-benar istimewa yang pintar menanggapi pelajaran saya yang sudah mengasih tahu materi. Tapi saya sebagai guru, saya akan adil kepada anak tersebut, maupun yang kurang, yang benar-benar menanggapi. Saya akan tetap mempelajari mereka, membantu mereka gitu. Hal apa yang terjadi catatan keberhasilan dari pembelajaran kali ini? Halnya itu seperti kita mempelajari, mengasih tahu ke anak tersebut tentang tentang Pancasila, tentang simbol-simbol Pancasila dan lain-lainnya. Hal apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran kali ini? Mungkin saya pribadi harus lebih tahu mendalam tentang pendidikan Pancasila ini. Di sini ada pembelajaran kedua, kegiatan pembukaan. Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin di kelas sesuai kesepakatan kelas. Misalnya, menyapa peserta didik, cek kehadiran, mengkondisikan peserta didik agar siap untuk melaksanakan pembelajaran. Salah satunya dengan mengingatkan tentang aturan ketika belajar. Salah satu peserta didik memimpin membaca doa. Jadi salah satu dari mereka yang menjadi KM harus menyiapkan terlebih dahulu sebelum memulainya pembelajaran tersebut. Peserta didik mengingatkan kembali materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru terkait simbol sila-sila Pancasila dan maknanya. Peserta didik menyimak pembelajaran guru bahwa mereka akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya dan menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kali ini serta hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan dinilai selama proses pembelajaran. Untuk mencairkan suasana, guru dan peserta didik menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan penuh semangat sambil berdiri. Jadi kita harus menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa agar peserta didik juga menghafal liriknya dan menambahkan semangat mereka. Di sini kan ada kayak nilai selama proses pembelajaran. Tadi itu nilainya secara pengetahuan, secara keterampilan, dan secara aktif mereka ya. Terus di sini ada kegiatan inti. Peserta didik mengamati gambar lambang negara kita. Tanya jawab tentang gambar. Misalkan, yang A, gambar apa yang kalian lihat? Di sini kan ada Garuda.
Misalkan, "Ibu, itu gambar apa, Ibu?" Misalkan peserta didik tidak mengetahuinya, kita memberikan tahu kepada mereka, itu gambar Pancasila anak-anak. Gambar apa saja yang ada di dalam burung Garuda Pancasila? Ada apa aja sih anak-anak di dalam Garuda Pancasila? Di sini kan ada gambarnya ada 5. Ada gambar apa itu? Katanya. Ada gambar kepala banteng, Bu, katanya gitu misalkan. Terus apa lagi, Nak? Ada gambar pohon beringin, Bu. Nah, terus itu yang di tengah gambar apa? Gambar bintang, Bu. Terus itu gambar apa lagi, Nak? Ada gambar ranting, Bu, adanya. Terus itu yang terakhir gambar apa, anak-anak? Gambar padi, Bu. Padi sama apa itu, anak-anak? Itu gambar padi sama kapas, Bu Guru. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia dari kelompok 1 kurikulum. Di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan inti. Yang pertama, agar siswa memahami simbol sila-sila Pancasila dan maknanya. Guru menstimulus ingatan peserta didik tentang bunyi sila-sila Pancasila. Yang kedua, memberi apresiasi peserta didik yang masih ingat bunyi sila-sila Pancasila. Yang ketiga, beberapa peserta didik dapat melafalkan bunyi sila-sila Pancasila di dalam kelas dengan suara keras dan intonasi yang tepat. Yang keempat, peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang untuk mengamati gambar sila-sila Pancasila. Yang kelima, peserta didik menuliskan hasil pengamatannya pada tabel yang telah disediakan. Yang keenam, perwakilan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka. Kelompok lain menyimak dan menanggapi. Yang ketujuh, tanya jawab tentang makna simbol sila-sila Pancasila. Yang kedelapan, peserta didik secara berkelompok memasangkan simbol sila-sila Pancasila dengan maknanya. Dengan catatan, peserta didik yang belum lancar membaca dibantu guru atau temannya. Yang kesembilan, peserta didik secara berpasangan menunjukkan kartu penerapan sila Pancasila sesuai dengan bunyi sila Pancasila yang diucapkan temannya. Selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Apa saja langkah-langkah yang harus guru persiapkan dalam memulai pembelajaran? Yang pertama adalah menyiapkan gambar lambang negara kita dan simbol sila-sila Pancasila. Dan yang kedua, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Guru dan peserta didik menyimpulkan tentang simbol sila-sila Pancasila dan maknanya. Terakhir, guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. Refleksi peserta didik sebuah pertanyaan. Misal contoh pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah tahu arti simbol sila pertama Pancasila? Apakah kalian sudah tahu arti simbol sila kedua Pancasila, dan seterusnya. Lalu bagian mana yang paling kalian suka, dan tanyakan kepada peserta didik apa yang tidak kalian suka selama kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana penilaian pencapaian tujuan pembelajaran? Yang pertama, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan tes tertulis. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Guru melakukan pengamatan sikap selama proses pembelajaran. Dan terakhir, penilaian keterampilan dengan cara melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Selanjutnya, kegiatan remedial dan pengayaan. Yang pertama, kegiatan remedial. Kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kepada peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari berupa kesempatan menuliskan pengalaman menerapkan sila Pancasila. Nah, selanjutnya adalah materi. Simaklah cerita gurumu.
Negara kita memiliki dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bersyukur atas karunia Tuhan adalah cerminan dari sila pertama. Menjaga mainan dengan baik, tanda bersyukur. Perhatikan lambang negara kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adila. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Selanjutnya di sini ada 5 lambang Pancasila beserta dengan bunyinya. Baik, di sini ada lambang-lambang Pancasila dan bunyinya. Lambang yang pertama itu ada bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua ada rantai. Nah, rantai itu lambang rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yang ketiga ada pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat itu ada kepala banteng. Kepala banteng itu sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila yang terakhir itu ada padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol adalah lambang. Nah, simbol-simbol Pancasila itu yang tadi ada, yang pertama ada bintang, dan yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan yang kelima ada padi dan kapas. Nah, simbol itu adalah lambang. Pancasila itu sebagai dasar negara serta falsafah bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Sila yang terdiri dari 5, yaitu sila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada Persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada arti adalah makna, dan makna adalah arti yang terkandung di dalam perkataan kalimat. 5 lambang yang memiliki arti dalam sila Pancasila. Yang pertama itu ada bintang. Nah, bintang ini lambang sila yang pertama. Di sini ada bintang dengan perisai hitam, ini melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan warna latar belakangnya yang berwarna hitam itu melambangkan alam. Sedangkan latar belakangnya itu ada warna hitam. Nah, warna hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kita bisa menerapkan sila yang pertama itu dengan berbagai hal. Seperti contohnya itu kita beribadah dengan kepercayaan yang dianutnya masing-masing. Nah, selanjutnya contoh yang selanjutnya itu kita bisa saling menghargai antar umat yang berbeda agama. Dan selanjutnya kita bisa tolong-menolong kepada orang lain meskipun kita berbeda agama.
Oke, di sini selanjutnya ada sila yang kedua, yaitu dengan lambang rantai. Nah, rantai ini merupakan lambang sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai ini yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Nah, rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, maka dari itu kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Kita bisa menerapkan sila yang kedua ini dengan melakukan berbagai hal. Seperti kita tidak membeda-bedakan satu sama lain yang ada di sekitar kita, dan kita bisa saling membantu, misalnya kerja bakti atau gotong royong, dan kita bisa tolong-menolong untuk yang terkena bencana alam, melakukan penggalangan dana, seperti itu. Lambang sila yang ketiga itu ada pohon beringin. Nah, sila yang ketiga ini berbunyi dengan Persatuan Indonesia. Nah, dari lambang sila yang ketiga ini, pohon beringin itu sebagai pohon besar untuk sila ketiga Pancasila sebagai cerminan bagi bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin ini juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana. Ini melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam, tetapi tetap satu kesatuan. Nah, dengan sila yang ketiga ini, kita bisa menerapkan beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kita mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Nah, kita juga bisa menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda agama dan suku maupun bahasa. Nah, selanjutnya ada yang keempat, itu kepala banteng. Kepala banteng itu sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, kepala banteng ini, arti pemilihan lambang kepala banteng untuk sila keempat karena banteng sebagai hewan sosial yang berkumpul dan berkelompok. Untuk makna bangsa Indonesia bahwa masyarakat dalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan musyawarah dan berkumpul untuk mencapai mufakat terbaik. Seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Kita bisa menerapkan sila yang keempat ini di kehidupan sehari-hari kita, itu misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Lalu tidak memaksakan kehendak, kita bisa bermusyawarah. Dan selanjutnya itu kita bisa menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Terima kasih. Berikut pemaparan dari saya. Selanjutnya itu yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan materi selanjutnya.
Di slide 25 di sini ada padi dan kapas. Ini lambang Pancasila yang kelima. Padi kapas ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Tanpa melihat status dan kedudukan, kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, warna putihnya melambangkan kebenaran. Contoh sila ke-5 ini, di sini ada sikap adil kepada sesama, kemudian menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, kemudian ada menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, jadi dari materi seperti ini perlu kita contohkan juga, perlu kita terangkan kepada anak didik kita mengenai arti maksud dari sila yang kelima ini. Nah, di sini lampiran kerjanya. Nah, teks 5 teks Pancasila yang digunting, kemudian jadi beli kertas HPS seperti itu. Kemudian nanti ditulis di situ, diberi kotak, nanti digunting satu persatu. Kemudian nanti disusunkan gitu. Itu tugas buat anak yang sekolah dasar kelas 1 atau kelas 2 sampai kelas 2. Nah, ini lembar kerja seperti ini, ada kelompok, jadi per kelompok, kemudian nama kelompoknya juga, kelasnya, sama waktu, tanggal, hari dan tanggal. Nah, kemudian ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini menentukan simbol Pancasila. Nah, lambang kepala banteng itu artinya apa, seperti itu. Jadi lembar kerjanya seperti ini. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, di sini mengenai pengetahuan, jadi tadi juga sudah disampaikan mengenai materi Pancasila, jadi menghafalkan lambang-lambang dan juga arti maksud dari lambang itu seperti apa. Nah, seperti itu. Ini namanya penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada penilaian keterampilan juga. Contoh, ceritakan arti simbol. Jadi ceritakan arti simbol dari padi dan kapas. Nah, seperti itu. Jadi ceritakan seperti itu. Kemudian maksud dari itu apa? Kemudian aplikasi dalam kegiatan sehari.